wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, di pagi cerah ini kita dapat berkumpul di acara rumah curhat. Tak lupa kita marilah panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita diberikan kesehatan, kerahmatan hingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa marilah kita mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang kita diberikan jalan yang terang-terang agar kita dapat laksanakan kegiatan-kegiatan kita. Pertama-tama yang saya hormati Pak Wakapolres, Pak Danramil atau yang mewakili, Pak Camat atau yang mewakili Pak Kapolsek, Bapak Polis, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak PJ Kepala Desa Banyumas, ya, para ibu-ibu sekalian, dan masyarakat dalam acara Jumat Curhat pagi hari ini. Ya, sengaja kami jajaran Polres Sampang ya melaksanakan kegiatan Jumat Curhat sekalian silaturahmi, tatap muka, silaturahmi, kunjungan, ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin saya sudah hampir 7 bulan di Polres Sampang ini, jadi saya ingin mengetahui, ingin melihat bagaimana warga-warga khususnya di Kabupaten Sampang, ya, mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan kepolisian yang harus diperhatikan, ada kegiatan-kegiatan apapun di masyarakat yang harus jadi kita pemerhati di sini. Ya, jadi dalam kegiatan-kegiatan Jumat Curhat ini, ya, saya berpesan kita mungkin beberapa bulan lagi akan menghadapi kegiatan-kegiatan pesta demokrasi, ya, ataupun kegiatan yang paling besar, ya, mungkin nasional, ya, adalah kegiatan pemilu, ya, nanti akan kita laksanakan mungkin bersama-sama semuanya, ya, di tahun 2024. Ya, kegiatan-kegiatan tersebut, ya, mungkin nanti di bulan 2 ada pemilihan pileg, kemudian ada pemilihan presiden, kemudian nanti dilanjutkan di tahun 2024 ada pemilihan kepala daerah di bulan 10 atau bulan 11, ya. Rangkaian-rangkaian kegiatan tersebut, ya, artinya tentunya di tahun-tahun ini mendekati tahun-tahun politik, banyak sekali, ya, mungkin dari para peserta-peserta calon legislatif, ya, calon presiden, calon kepala daerah, ya, yang menginginkan terpilihnya para beliau-beliau tersebut, ya. Jangan sampai ada sesuatu hal, ya, yang bisa memecah belah kita, yang bisa memecah konstitusi negara kita, bangsa kita, ya, NKRI kita ini, ya, yang sama-sama kita jaga, ya. Yang untuk saat ini mungkin dari bapak-bapak sekalian bisa merasakan kenyamanan, ketentraman, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari, ya, kegiatan apapun, ya, yang apabila kita rasakan keamanan, ketentraman, kamtipmas yang tidak ada gangguan, ya, tentunya kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, ya, melaksanakan kegiatan untuk bekerja, sekolah, apapun itu. Jadi kita merasa nyaman, tidak ada terganggu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin kita berkaca kegiatan-kegiatan di tahun 2019, banyak sekali kegiatan-kegiatan mungkin di wilayah Kabupaten Sampang ini yang menjadi prioritas di nasional. Ya, pertama, pada tahun 2019 terjadi 2 kali pemilihan, ya, pemilihan ulang. Kemudian di tahun 2019 juga ada terjadi pembakaran polsek. Akibat apa? Akibat hoax ataupun isu-isu provokator-provokator yang ada di masyarakat, ya.
provokator yang bisa memecah belah kita antara sesama masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu apa? Saya himbau ke bapak-bapak sekalian ataupun masyarakat sekalian, ya, yang apabila mendengar ataupun ada hasutan-hasutan berita-berita yang ingin memecah belah kita, yang ingin mengganggu keamanan kita, yang ingin merusak kondisi Kamtibmas kita, ya, ini tentunya tidak akan kita akan merasa terganggu seluruhnya, ya, merasa mencekam, brimob diturunkan, ya, tim pencari fakta diturunkan, ya, jadi tidak akan merasa nyaman kita melaksanakan pekerjaan kita pun khawatir nanti ada provokator, ada Pak Polisi di situ, ada nanti orang-orang yang ingin memecah belah, jadi banyak, ya. Jadi saya himbau ke bapak-bapak sekalian, khususnya semuanya, ya. Jadi di dalam menghadapi tahun-tahun politik ini jangan sampai kita terhanyut ikut ke dalam provokator-provokator tersebut yang nantinya akan merugikan kita semua, ya, merugikan kita semua. Kita tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, ya. Itu saya himbau, ya. Ya, di sini mungkin situasinya sangat kondusif, ya. Saya lihat pertama ini kayaknya sangat kondusif, ya, tenang, ya, tidak ada gangguan-gangguannya, ya, tentram, adem, ya. Kemudian ada beberapa hal juga, ya, terkait masalah Kamtibmas juga, ya. Jadi mungkin ada beberapa laporan-laporan dari masyarakat hal Jumat kemarin. Saya menggali inspirasi, menggali masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian, apa sih yang terjadi di masyarakat terkait masalah Kamtibmas. Pertama, seperti yang di Kecamatan Robatal ada pencurian hewan ternak, ya, sudah 2 kali terjadi. Kemudian di wilayah Jernit ada pencurian sepeda motor, ya. Jadi untuk mensikapi hal-hal yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, ya? Bukan hanya pihak kepolisian saja yang ingin memerangi, ingin mengungkap kasus tersebut. Ada beberapa hal untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan oknum-oknum para pelaku-pelaku kejahatan, ya. Yang pertama apa? Nah, sekarang kita ada pembentukan pos-pos satamli di wilayah dusun ataupun desa di masing-masing tempat, ya. Nanti mungkin diwadahi atau para awak-awaknya adalah para tokoh-tokoh pemuda, ya, yang bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban kita, ya, melaksanakan ronda kampung, melaksanakan patroli, yang intinya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat kita. Jadi tidak ada kekhawatiran, misalnya ibu-ibu yang ingin belanja di pagi hari jam 5 sore, khawatir tuh jam 5 pagi, jam 5 subuh ini gelap, ya. Atau nanti ada aja orang-orang yang ingin memanfaatkan, ya, bisa mencopet, jambret lah. Ada juga sempat kejadian di wilayah Pengarengan, ya. Jadi ada jambret anak sekolah, ya, masih kecil, ya. Anak tersebut pada saat melaksanakan kegiatan sekolah ternyata sudah dibuntuti oleh oknum pelaku kejahatan tersebut. Dan pada saat dia melihat kesempatannya ada, ya, di tempat yang sepi, ya, kemudian anak tersebut di stop dan diambil sepeda motornya, ya. Nah, apabila dari bapak-bapak sekalian beserta dari jajaran kepolisian ataupun dari antara dalam hal ini desa dan Kamtibmas kita bersama-sama melaksanakan hal tersebut, tentunya akan mencegah niat ataupun kesempatan dari para pelaku-pelaku kejahatan, ya. Banyak manfaat yang nantinya akan bisa kita rasakan, yang apabila efektif pelaksanaan pos satkamling itu dilaksanakan.
banyak sekali ya. Keamanan dan ketentraman dan ketertiban itu bisa kita peroleh dari panggilan dari masyarakat yang untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari, pada pagi hari mungkin di sibukan ya. Jadi terutama nanti para ibu-ibunya ini ya, kemudian anak-anak kecilnya ya, itu banyak nanti tentunya akan dirasakan penting. Mungkin itu sekedar pembuka dari saya, sekalian saya menggali inspirasi ataupun masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian terhadap kegiatan kita ke depan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat akan lebih kondusif, ataupun masukan-masukan terhadap polsek ya, Pak di sana Pak tidak ada polisinya Pak, pasar sana macet tiap harinya, mungkin ya. Monggo silakan, saya tunggu masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian untuk bisa kita laksanakan ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira saya tanya Pak, gak usah ini namanya curahan hati, curahan hati. Medepak SNA penemian, hit medepak nyampai lagi ngireng Pak, saya tanya. Kereng. Kalau salam kado. Mama, Pak Kampung dan langsung di saus ini. Hasmana. Alhamdulillah anggota PPP dari untuk perajin memperbaiki. Mereka dalam pompa kita dusun Ampak perajin. Jika kalau nyona keamanan jadi mana di mereka masa pada tempat segangkui tempat keamanan nih, pos kamling yang pun sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah berdidik. Saya mohon maaf, saya ada translate Pak Wakapolres, saya nggak ngerti bahasa. Mohon maaf, saya harus belajar bahasa terkait masalah minta keamanan kalau ada pos kamling ya, tempat pos kamling di dusun Praji. Nanti mungkin Pak Kapolsek sama Pak Kasat Dimas ya, mungkin belum ada pos kamling ya Pak ya di sana ya. Semua dusun, monggo. Ini segera ditindaklanjuti Pak Kapolsek. Wah, ini malah antusiasnya dari masyarakat ini. Ya, monggo. Ya, jadi dua nggak masalah. Itu namanya kita mengaktifkan kembali ataupun pembentukan kembali pos kamling di wilayah mana, dari tempatnya, kemudian cari orang-orangnya. Ya, ini antusias dari Pak Subaidi. Ya, monggo silakan Pak Kapolsek ya. Jadi ada pembentukan kembali. Dari ibu ada yang mau ditanyakan? Apa tiap Jumat kita kasih sembako? Iya, jangan dipaksa. Enak kalau dipaksa. Baik, mungkin
saya bisa mewakili curahan hati dari masyarakat Desa Banyumas Komandan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro S3 MH, dan Bapak Waka Jalaluddin, dan dari kecamatan yang mewakili serta semua jajaran dari Kepolisian Resor Sampang. Baik, dan untuk yang hadir khususnya ya, serta oleh sembako di semua renang, karena ini dibatasi dari ya, dengan ada 10, alhamdulillah. Yang satu yang baru datang apa sudah dapat? Anak yatim kan? Alhamdulillah, manfaat lebih. Komandan, saya Rolis Sanjaya dari Desa Banyumas, dan kebetulan di Desa Banyumas ini saya sebagai anggota BPD ya, wakil rakyatnya kalau di kabupaten. Jadi di sini saya untuk dan atas nama masyarakat Desa Banyumas hanya meminta satu kan, kerjasamanya. Tadi kebetulan anggota BPD kita dari Desa Pracin meminta untuk pengadaan pos kamling. Insya Allah saya bersama dengan Pak Imam selaku PJ Desa Banyumas sudah merencanakan insya Allah di 2024 ini ada 8 pos kamling kan, insya Allah. Butuh kerjasamanya gini kan. Jadi untuk pembinaan dan pelatihan khususnya ada di sini Kak Marjuli yang nanti akan ditunjuk sebagai Ketua Limas, dan Kak Bapak Uri. Insya Allah ini nanti yang akan jadi Limas ya. Kami juga butuh seragam ya. Kalau untuk pengkamlingnya coba ada. Kami butuh seragam dan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk komunikasi, untuk apa. Apalagi sekarang sudah ada bukan hanya Babin Kamtipmas atau Babinsa, tiap dusun itu sudah ada polisi RW. Per dusun sudah polisi. Nah, harapan saya yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana di Desa Banyumas ini kasus-kasus kecil itu tidak sampai ke pelaporan dah. Karena kita tidak mau ada warga Desa Banyumas koroken masalah kayak ini lepas hukum mah. Itu tidak mau. Jadi kalau bisa ayo kita bina bersama dan ya. Jadi apa ya, kita dulu kan kalau bahasa hukumnya restoratif justice dan itu yang kita butuh di sini. Dan ini juga yang paling penting kan. Di sini kan ada banyak pemuda dan ini mumpung ada dari Pak Kasat Lantas ya di sini hadir. Apakah ada program semacam subsidi di 17 Agustus ini kan? Ya barangkali ada pengadaan bayar separuh untuk SIM gitu kan. Ini mumpung curhat. Kebetulan di sini banyak orang yang nggak punya SIM kan. Warga di sini banyak nggak punya SIM, kasihan. Barangkali ada program dari Polres. Setuju deh sama bener. Ya. Karena di sini masyarakat rata-rata punya kendaraan roda 2. Ya perlengkapan SIM itu nggak ada ya. Mungkin ini permintaan saya dari masyarakat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rolis Sanjaya dari BPD Desa Banyumas. Yang pertama tadi aspirasi dari Pak Rolis yang terkait untuk pembentukan pos kamling ya, mungkin tahun 2024 ada 8, kalau bisa sebelumnya. Jadi sebelum 2024 itu kita bisa maksimalkan. Kemudian untuk terkait pakaian, kemudian ada perlengkapan yang di pos, nanti bisa dikomunikasikan sama Pak Kasat Dimas, mungkin dari kecamatan, ya kalau memang bisa kita ada bantu pemerintah, ya komunikasikan ya. Iya. Kemudian terkait memang kita bentuk ada polisi Babin Kamtipmas, ada polisi RW ya di tengah-tengah masyarakat itu adalah untuk memecahkan problem salting yang ada di masyarakat, pemecahan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan di masyarakat dari tingkat bawah dulu
bisa kita selesaikan, nggak usah sampai dengan penegakan hukum. Seperti mungkin ada pertengkaran antara dua keluarga yang mungkin ada cekcok, bisa diselesaikan, ya. Tak boleh sampai ke Polres buat laporan pencemaran nama baik, itu kan terlalu. Kalau bisa diselesaikan di bawah, monggo silakan. Ya itulah program-program dari kepolisian, pembentukan Babin Kamtipmas, ada polisi RW, ya, adalah untuk membantu bapak-bapak sekalian dalam problem solving ataupun pemecahan masalah di masyarakat. Nggak perlu sampai ke jalur hukum ataupun ke meja hijau sampai ke pengadilan sana ada polis lain, waduh terlalu panjang, ya. Yang seharusnya bisa kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat, ya. Ada jalan terbaik. Kemudian berat yang paling terakhir adalah terkait masalah pembayaran SIM. Monggo dari Pak Kasalantas nanti, karena untuk dari negara kita tidak bisa subsidi-subsidian, tapi ya monggo, karena itu harus dibayar ke negara. Yang harus dibayar ke negara, ya, itu namanya pendapatan negara bukan pajak. Monggo nanti Pak Kasalantas, ya, kalau Pak Polis mau komunikasi, ya. Monggo. Kalau lewat yayasan itu kan ada program gratis kalau lewat yayasan, cuman kita nggak paham juga itu mekanisme. Iya, nanti bisa komunikasikan lebih intensif. Pak Kasalantas, monggo Pak Kasalantas nanti komunikasikan Pak Polis, ya. Lewat yayasan bisa. Ya. Tahu saya. Pasti ada jalan keluar, ada jalan terbaik. Yang penting masyarakat bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, ya. Jangan khawatir, kita pasti ada jalan keluarnya, ya. Pak Kasalantas pasti bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Gitu. Yang lain? Ya,